Halo? Jelas, Jelas. 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 Oke, terima kasih. Karena sudah pukul 13 juga dan kebetulan dari pihak pemateri sudah hadir di tengah-tengah kita, maka saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Singgi Revansa Benardi, biasa dipanggil Singgi. Hari ini berperan sebagai tutor dalam kelas kepenulisan pada hari ini. Jadi tutor itu di sini tupoksinya sebenarnya pada hari ini tuh sama saja sebagai moderator begitu. Jadi nanti pemateri menyampaikan materi, setelah itu ada tanya jawab, nanti moderator yang memimpin gitu, atau tutor. Mungkin segitu aja perkenalan dari aku. Selanjutnya mungkin kepada Ibu Rinda. Eh, apakah sudah bisa bergabung Ibu Rinda? Halo? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Siang, Bu. teman-teman. Suara saya terdengar jelas dari seberang sana? Jelas, Bu, jelas. Oke. Baik. Oke, ini saya langsung menyampaikan atau masih ada yang mau disampaikan dulu dari moderator? Mungkin panitia menyiapkan CV dari Ibu Rinda, bukan ya, tadi? Oh iya, silakan. Ya. Ini aku yang bacain ya, Bu ya. Jadi perkenalkan teman-teman semua, pemateri kita pada hari ini adalah Ibu Firstia Rinda Valentina Indraswari, biasa dipanggil Ibu Rinda. Beliau adalah seorang dosen, peneliti, dan trainer. Minat kajiannya itu radikalisme, terorisme, Semenanjung Korea, kerjasama internasional level subnasional, dan perbatasan. Beliau juga tergabung sebagai anggota dalam Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia atau AIHII, Komunitas Indonesia untuk Kajian Eropa (KIKE), Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Putra Bangsa YP3B, dan Komunitas Pro Women Malang. Beliau mengembangkan keterampilannya yang banyak nih, ada 4. Yang pertama penulisan ilmiah, yang kedua teknik pengutipan, teknik dasar aplikasi platform digital, dan teknik konsulensi profesional. Beliau juga telah mendapat sertifikasi dari LSP Platinas nomor sekian. Nah, ini ada kontaknya, bisa teman-teman screenshot kalau memang ke depannya teman-teman ingin berinteraksi lebih lanjut, ingin nanya-nanya, silahkan di screenshot kontaknya. Nanti kalau ada keperluan bisa dikontak gitu. Ya, mungkin sisanya bisa dibaca ya sama teman-teman. Ya, cukup. Silakan mungkin Ibu Rinda untuk menyampaikan materinya, waktu dan tempat. Saya persilakan, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Tadi udah nyapa, disapa lagi ya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ini. Saya mau tanya dulu yang di Malang dan sekitarnya aman dari gempa kemarin? Boleh via chat ya jawabnya ya. Jam 7 malam tadi ya kira-kira. Yang di daerah Blitar mungkin ada di sini? Atau di luar Jawa semua? Atau di luar negeri? Wah, gitu kan. Gitu. Aman ya, ya. Ikhwanul Reza, thank you responnya. Baik, oke. Iya, mudah-mudahan kita semua aman ya. Rafif Ariandi, oke, sip-sip. Inoya sama Jordan. Oh, Solo agak guncang. Oke, agak kuat guncangan di sana ya, Jordan ya. Ya, mudah-mudahan kondisi segera pulih ya teman-teman, dan kalau kita lihat fenomenanya, jangan khawatir, fenomena gempa bumi itu bukan
artinya di satu sisi memang bencana gitu kan, tapi dari sisi lain kalau kita memahami positifnya, itu adalah proses alami untuk memastikan bumi kita itu tetap stabil. Nah, jadi di satu porsi itu yang kemudian juga kita perlu syukuri ya. Baik, perkenalkan tadi sudah, nama dan sebagainya, saya Firstiarinda, bisa dipanggil Rinda, boleh dipanggil Bu, lebih senang dipanggil Mbak atau Kak, gitu ya. Biar ya selisih 11-12 lah ya sama teman-teman ya, begitu. Saya terima kasih sudah diundang sama teman-teman Hima Politik di sini untuk berbagi, intinya berbagi gitu ya, berbagi tentang, pemahaman mengenai karya tulis ilmiah dan, esai, seperti itu, esai. Baik, saya izin share screen ya teman-teman. Oke, sebentar. Oke, saya pastikan dulu ininya. Oke, sebentar. Oke. Sudah cukup terlihat di seberang sana untuk full screen-nya atau belum? Jelas, Mbak, jelas. Oke, thank you. Iya, tadi yang panggil saya Mbak dapat bonus buku, gitu ya. Ini tadi ya. Iya, saya punya nanti ada beberapa buku yang mau saya share ke teman-teman nih buat door prize gitu ya, buat panitia nanti bisa bantu saya ya. Ada buku karangan saya dan teman-teman, nah ini buku KTI apa esai ya, nanti kalau coba dilihat ya. Oke, ya. Nah, jadi ini tema yang dititipkan ke saya, bicara tentang karya tulis ilmiah dan esai, seperti itu. Oke, baik. Nah, jadi katalog pembahasan kita diawali dengan pasti ya refleksi dulu lah dikit gitu ya, untuk kemudian memahami kenapa sih kita mesti nulis gitu ya. Kan udah enak ngetik pakai komputer, pakai HP, pakai laptop gitu kan, pakai tab, pad gitu ya. Kenapa mesti bahasanya nulis nulis yang real maupun nulis yang kemudian melalui media-media tadi itu juga tetap perlu kita bangun. Nah, lalu yang kedua, a glimpse of ragam karya ilmiah ya, ragam karya tulis seperti itu. Bisa dalam porsi yang karya populer maupun yang kemudian ilmiah. Nah, lebih spesifik kemudian kita bergerak ke jenis-jenis esai seperti itu ya, jenis-jenis esai dan gimana sih ngubah dari yang semua ada di otak kita ini ya, ide-ide, imajinasi dan sebagainya menjadi karya tulis yang kemudian tidak hanya untuk kita, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain, seperti itu ya, kurang lebih. Oke, sebelumnya saya ingin memastikan dulu kepada teman-teman, nanti kalau misalnya ada trouble gitu ya, baik di slide, PPT maupun audio saya atau jaringan internet, mohon saya diinfokan gitu ya, via audio ya. Oke, baik. Makasih. Ini kita lanjut. Nah, ini dia. Alhamdulillah saya berkesempatan bareng teman-teman gitu ya, udah merilis 2 buku gitu ya. Artinya kemudian saya mengisi bagian chapter dari 2 buku ini. 2 buku ini termasuk buku non-fiksi, maaf, buku fiksi gitu ya. Buku fiksi apa non-fiksi ya? Buku non-fiksi ya, tapi kemudian juga bukan karya tulis ilmiah. Nah, dia karya tulis populer, seperti itu. Nah, yang satu, kemarin bersama teman-teman di Pengabdian Masyarakat, gitu ya. Ini yang sebelah kiri, judulnya Kelas Keberagaman, Sebuah Harapan untuk Perdamaian.
Nah, itu saya dengan kolega dosen dan adik-adik di SMA gitu ya, di adik-adik di SMA, kita kemudian punya project, yuk kita mengenal keberagaman di sekitar kita dengan cara mengunjungi berbagai rumah ibadah yang ada di Malang, gitu ya. Dan menarik ternyata kemudian impresi yang didapat oleh teman-teman SMA terhadap hal-hal yang mungkin kemudian selama ini hanya mereka dengar saja, gitu ya. Dan ketika mereka benar-benar dihadapkan pada lingkungan, situasi, orang yang kemudian berbeda itu, gitu ya, impresinya beragam. Nah, itu semua tertuang di dalam tulisan itu. Nah, lalu kemudian kalau di sebelah kanan itu kemudian saya dengan teman-teman di berbagai komunitas seperti itu ya. Jadi bagaimana kita menyikapi kondisi pandemi COVID ini gitu ya dengan versi cinta, gitu ya, dengan versi cinta. Jadi macam-macam situ tulisannya. Sama, ini juga tulisan populer gitu ya, apa namanya, non fiksi, tapi juga bukan karya tulis ilmiah seperti itu. Nah, jadi buat yang beruntung, nah nanti di akhir gitu ya, di akhir nanti ada nih, saya buka clue sama panitia nanti ya, "Panitia tolong nanti saya menyiapkan kurang lebih 5 buku untuk yang sebelah kiri, kelas keberagaman ya." Oke, ya nanti nanti dibagi di akhir. Untuk kategorinya seperti apa, nah nanti kemudian saya bisikin dulu panitia ya di sebelah sana. Oke, nah jadi ini ada 2 buku. Nah dan intinya apa ya teman-teman ketika saya berbagi ini, nulis itu kemudian, tidak harus, artinya dari hal yang kita pikirkan secara stressing melulu gitu ya. Begitu dengar kata nulis itu langsung, "Aduh," gitu kan. Karena mungkin bayangannya untuk levelnya teman-teman sekarang, eee, terms menulis itu bisa jadi nulis paper gitu kan, nulis makalah, nulis tugas. Padahal ketika tiap hari pagi nge-tweet itu juga udah nulis gitu kan. Komenin apapun itu juga udah nulis gitu ya. Cuman kemudian feel-nya pasti beda. Nah ya, jadi kita kemudian akan coba. Ini eksplorasi lagi gitu ya untuk sekedar mereview. Kenapa sih kita kemudian perlu menulis gitu ya? Apa pentingnya? Karena sebenarnya kita punya natural feelings, kita punya natural thinking, kita punya indera kemampuan yang kemudian secara natural itu meluapkan segala sesuatu yang dari yang kita lihat, kita amati dan sebagainya gitu kan. Karena itu juga kita kemudian akhirnya kan memang menjadi berpikir dan merasakan. Nah nah, semua yang kita pikir dan kita rasakan itu kemudian pada porsi-porsi tertentu akan menjadi hal yang produktif, kontributif ketika kita menuangkannya dalam bentuk tulisan, gitu. Jadi, bisa jadi karya-karya, ide-ide kita itu tidak hanya melalui aksi-aksi gitu kan, tidak hanya melalui aksi-aksi, tapi juga melalui tulisan. Nah, jadi memang kemudian tulisan menjadi media. Media untuk apa? Macam-macam, untuk eksplorasi, untuk berbagi, untuk kemudian mengumpulkan, compile gitu ya, misalnya puzzle-puzzle, dari pikiran-pikiran kita itu yang kemudian sudah bertahun-tahun misalnya gitu ya, dan kita ingin menyempurnakan, mengkolek gitu, bisa juga. Atau kemudian sekedar refleksi. Nah, bagian tulisan saya yang 2 bagian di atas tadi itu di buku itu juga bagian dari refleksi itu sebenarnya bagaimana kita merefleksikan kondisi yang ada di sekitar kita misalnya. Bisa juga me-enrich gitu ya, memperkaya kita. Kadang kita nggak sadar, kita nulis apa itu justru memotivasi kita, ya nggak? Gitu kan. Bukan kita dapat tulisan orang terus kita tulis gitu ya, tapi nggak sengaja tanpa sadar apa yang kita tulis itu ternyata bisa memotivasi kita juga. Nah, itu kemudian juga role strategis dari kemudian kita menulis gitu ya. Bisa mengkontemplasi atau kemudian rilis stres, rilis apapun seperti itu emosional gitu kan yang mungkin masih masih ada nggak teman-teman yang zaman now ya yang nulis diary? Ada yang nulis diary, ya, nulis diary-nya bukan di blog atau di apa gitu yang masih konvensional banget pakai buku gitu, kayaknya udah nggak ada kali ya, heeh.
Jadi to release atau kemudian tadi to collect, ya, collect saya suka kemudian saya hobi, tentang otomotif, ya udah saya nulis-nulis tentang otomotif, spesifikasinya misalnya tentang, motor gitu ya, atau kemudian tentang mobil dan sebagainya ya, bisa jadi kemudian tuh jadi koleksi. Nah itu pentingnya ya. Nah, ini bagian yang lain juga untuk review kita aja. Ya, bahwa ketika kita menulis, itu kita sedang membangun kemampuan kita untuk mengeksplain siapa saya. Saya itu bisa dilihat dari tulisan saya, bagaimana saya menulis. Sesederhana apapun tulisan teman-teman, sesederhana Anda nulis status, bete, mager, kayaknya cuma satu kata kan, but that's you at that time. Gitu nggak? Ya kan, kanker, hah kanker? Kantong kering gitu kan misalnya, gitu ya. Nah jadi, explain yourself gitu ya. Makanya kemudian pada satu sisi tertentu, proses self healing kita itu bisa jadi juga caranya dengan me-manage apa yang kita tulis gitu ya. Apa yang kita tulis, apa yang kita mau jadi apa, itu tulis. Nah, itu juga ada rehearsal-nya ya, kebalikan, apa ya, proses treatment self healing juga gitu. Tidak hanya kemudian saya ngerasain ini baru saya tulis, tapi juga kemudian kita mau jadi apa, kita mau seperti apa, itu ditulis. Nah, gitu ya, explain yourself itu ability. Lalu yang kedua di sebelah kiri, serve as record for future. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita pelan-pelan nulis itu, sebagai rekaman untuk kebutuhan kita di masa yang akan datang, gitu ya. Jadi bisa jadi misalnya buat teman-teman yang kemudian, "Oh, saya pengen nih nanti kerja di sini," gitu ya. Misalnya pengen kerja di anggaplah nih misalnya, kan hima politik-politik ya. Politik gimana? Jadi menteri, jadi anggota DPR, jadi kepala daerah gitu ya, misalnya dari apa, ya ini kalau kita benar-benar saya pakai, pinjam politik, mindset dulu ya, politik, misalnya oke, saya mau jadi, wali kota Malang, gitu ya. Wali kota Malang periode ini. No no hard feelings gitu ya. Ini kemudian mencoba membangun dari sisi track record, maka kemudian dari sekarang saya sudah concern dengan isu-isu yang ada di Malang dan saya tulis. Misalnya gitu. Sehingga kemudian ketika misalnya nih, saya nanti mau jadi wali kota, saya udah tahu permasalahan di Kota Malang itu apa aja, dan itu based on writings. Tidak hanya kemudian mendadak berkunjung ke desa tertentu gitu kan, sidak ke pasar tertentu gitu kan, lalu kemudian yang kemudian bahasanya cuman branding image lah seperti itu. Oh enggak gitu ya. Tapi kemudian saya sudah memahami situasi yang akan saya misalnya, rencanakan di masa depan dari sekarang, melalui apa yang saya tulis. Nah, itu ya misalnya. Atau kemudian, itu kalau tadi kan kayaknya konteksnya cita-cita politik ya. Nah, cita-cita yang tempat kerja juga bisa. Ya, oh saya nanti mau kerja sebagai, kan udah ada tuh ya, udah banyak saya lihat lowongan-lowongan sebagai staf ahli anggota DPR ya. Lagi-lagi bukan sebagai political aims gitu ya, tapi sebagai orang yang expertise gitu kan. Staf ahli itu kan berarti expertise di bidang apa, di komisi berapa gitu kan. Komisi apa, di faksi apa gitu kan. Nah, jadi supaya kemudian kita bisa diterima jadi staf ahli, berarti kan kita harus ngumpulin track record kita pernah menulis tentang isu apa gitu kan di komisi tersebut, misalnya terkait dengan komisi tersebut dari sekarang misalnya gitu. Nah, jadi itu kemudian bisa membangun track record kita. Ya, record for future. Oke ya. Nah, ini juga berlaku untuk yang non politik juga ya. Jadi teman-teman yang mungkin bukan dari politik, jurusan politik juga sama seperti itu. Lalu tuh tadi helps you get in job ya, getting job in later life pasti ya. Apalagi di zaman sekarang teman-teman, CV-nya teman-teman itu jangan dibangun nanti ketika udah lulus ya, justru dari sekarang. Dan cara menulis melalui tulisan itu salah satu track record membangun CV yang bagus, seperti itu. Nah, lalu improve communication skill. Padahal kan nulis kan kayaknya subjek saya sendiri ya. Oh iya, justru karena subjek saya sendiri, saya kemudian belajar menyampaikan sesuatu ke pembaca, gitu kan. Dan pembacanya bisa jadi berbeda-beda. Bisa jadi
misalnya tulisannya oke, kalau untuk kemudian umum yang kalangan akademisi, saya nulisnya versinya gini. Kalau saya untuk tulisan populer yang untuk pembaca umum yang dari kalangan SD sampai SMA atau sampai kuliah, berarti tulisannya begini versinya. Nah, itu juga membangun cara komunikasi. Gitu ya. Dan nulis improve focus dan connect with yourself. Gitu ya. Kadang kita ngerasakan kalau misalnya lagi nulis kayaknya nggak gini deh. Ini kayaknya harusnya gini deh, gitu kan. Itu sebenarnya kita lagi ngajak diri kita fokus dan improve. Ya, dan pastinya yang namanya nulis itu kemudian increase our knowledge. Nah, pasti gitu ya. Dipaksa nulis apa yang nggak kita seneng pun ketika kita mengerjakannya sebaik mungkin, tidaknya memenuhi itu dulu, kita pasti udah dapat knowledge dari situ. Nah, jadi gitu. Oke, nah ini beberapa contoh aja ya teman-teman, ya ragam karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah diantaranya misalnya kalau dari sisi akademis gitu ya, ada skripsi, ada tesis, ada disertasi gitu ya. Ada juga misalnya artikel jurnal atau jurnal, buku gitu ya, monograf. Nah, juga kemudian misalnya ada laporan riset. Nah, di sini kemudian kita bisa melihat dari semua karya tulis ilmiah ini, karakteristik yang paling mendasar dari mereka adalah satu, pasti melalui proses penelitian. Gitu ya. Jadi, pasti melalui proses penelitian. Tidak asal, oh pakai fakta, data, udah cukup. Enggak. Di research dulu, pakai metodologi tertentu, dengan itu. Yang kedua, ada teori, konsep, model, perspektif sebagai dasar analisanya. Jadi kalau karya tulis ilmiah, misalnya ada pertanyaan, kenapa sih Indonesia misalnya nggak bisa kaya, gitu ya? Atau kenapa sih Indonesia nggak bisa makmur, misalnya? Kalau dalam konteks karya tulis ilmiah, jawabannya harus diriset dulu, gitu ya. Dari sudut pandang mana, dengan konsep teori apa, gitu ya. Jadi nggak asal ngomong, oh Indonesia nggak bisa makmur karena sumber daya manusianya nih yang nggak asik gitu ya misalnya, yang nggak 4.0 gitu kan. Kalau itu jawaban seperti itu ya untuk kemudian dipastikan gitu ya valid dan betul, ya itu harus melalui tadi proses ini penelitian dulu kalau ingin disajikan dalam karya tulis ilmiah. Ya. Tapi gitu ya, kalau kemudian tadi hanya pendapat saja, nah itu yang kemudian kita kenal dengan karya tulis populer seperti itu. Jadi karya tulis populer itu ya bisa jadi cerpen, novel, artikel berita, dan esai itu sendiri. Seperti itu. Nah, apa yang kemudian kita bisa lihat karakteristiknya? Nah, yang pertama adalah pendapat pribadi. Jadi memang kalau kita kemudian melihat unsur-unsur yang ada di dalam jenis-jenis karya ini, semuanya kemudian memang berasumsi, artinya fakta dan data yang dilihat menurut perspektif kacamata ya sang penulis itu. Ya, tanpa kemudian melalui proses riset ya yang cukup dalam. Ya, sehingga memang kesan subjektivitasnya tinggi. Secara sederhana, apa yang membedakan keduanya antara karya tulis ilmiah dan populer? Karya tulis ilmiah, karya tulis populer itu lebih ringan. Bahasanya lebih ringan, ya. Kemudian tadi pastinya tidak perlu teori konsep tertentu, metodologi tertentu, ya memang karena ini ada fakta ini, ada data ini, saya kemudian berpendapat. Nah, singkatnya seperti itu. Oke, gitu ya. Nah, ada berapa macam gitu ya dari karya tulis ya esai ya yang kemudian kita bisa lihat di sini ya. Jadi ada di sini kurang lebih 7 nih. Mungkin saja ada lebih banyak lagi tapi yang dibantu di kompilasi oleh Student Assignment Help nih. Pertama ada yang deskriptif. Esai deskriptif. Oke. Coba Anda gambarkan rumah masa depan Anda seperti apa? Akan seperti apa? Udah langsung berimajinasi kan, bayangin, oh kamarnya begini, garasinya begini, tempat tidurnya begini, dapurnya begini, begitu kan, gitu ya. Oh nggak usah pakai pintu depan, liftnya nggak usah yang kemudian vertikal tapi yang horizontal, loh, gitu ya, gimana ya. Nah, gitu kan, karena rumahnya nggak ke atas gitu ya, ke samping gitu kan, seperti itu. Nah itu deskriptif misalnya. Lalu yang kedua naratif, menceritakan.
Ya, narasi. Menarasikan misalnya ada kronologi seperti itu ya. Oh, habis ini begini, lalu begini gitu ya. Narasi menceritakan seperti itu. Atau yang ketiga, cause dan effect, sebab akibat. Gitu ya. Dia seperti ini karena begini, yang asalnya dari gini dan itu disebabkan oleh ini dan gitu ya. Cause and effect. Atau yang keempat adalah compare dan contrast. Membandingkan gitu ya, membandingkan dan mengkontraskan, beda ya, membandingkan. Saya membandingkan antara gitu ya, misalnya saya membandingkan sistem, pemilu di Amerika Serikat dengan di Indonesia, gitu ya. Itu membandingkan. Tapi misalnya kontras seperti itu, ada yang kemudian, apa ya, eee berseberangan gitu kan. Ada yang kemudian berbeda antara sistem politik pemilu di negara demokratis dengan di negara otoriter. Nah, yang itu kan kontras, berbeda sekali. Nah, seperti itu ya. Itu yang misalnya keempat. Nah, lalu yang kelima, proses. Proses cara apa nih? Prokes gitu kan, prokes kesehatan misalnya gitu kan. Ada 5 seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya cek dulu. Oke, iya. Oh iya, saya juga minta tolong dibantu ya kalau mungkin mau overtime atau waktunya udah mau habis ya, moderator, gitu. Sip. Lalu proses, tadi sudah expository, ya, expose, namanya aja expose, mengekspos sesuatu lebih dalam, gitu ya. Artinya kemudian misalnya mengekspos sejarah, gitu ya, sejarah patung piramida, wah, misalnya seperti itu kan. Itu dari apa sih, gitu ya? Terbuat dari apa? Bagaimana caranya dan sebagainya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, atau yang kemudian juga ada esai persuasif, mengajak, mempersuasi, gitu ya. Jadi selama masa pandemi ini gitu ya, ada beberapa hal yang kemudian gitu ya akan meningkatkan produktivitas kita. Nah, caranya adalah misalnya, nah sepertinya itu narasi tapi kemudian lebih pada mengarah persuasi, mengajak. Nah, gitu ya. Jadi bisa kemudian dilakukan misalnya seperti itu. Nah, ini kemudian depannya. Baik, kita coba berlanjut. Nah, strukturnya seperti apa? Nah, esai gitu ya. Nah, saya hanya mengambil 4 dari 7 tadi gitu ya. Strukturnya seperti apa? Kalau teman-teman lihat sekilas nih dari kiri, ekspositori, persuasi, narasi, deskriptif. Hal yang sama misalnya strukturnya adalah ya, pasti kemudian artinya ada pendapat gitu kan, ada topik utama yang kemudian akan disampaikan. Kedua, tergantung peruntukannya. Ya kan, ada yang peruntukannya tadi itu untuk debat, untuk kemudian tell story aja, ada yang kemudian untuk presenting dan sebagainya, seperti itu. Lalu kita juga bisa melihat ada jumlah paragraf. Nah, kalau dilihat 4 atau 5 paragraf kurang lebih. Bahkan ada yang 3. Artinya kemudian memang kalau kita ngomongin esai, mungkin nggak lebih dari 2, 3 gitu ya. 2, 3, bahkan 4 halaman. Karena memang ini hanya sekilas gitu ya, pendapat kita sekilas tentang sesuatu gitu ya. Tapi tergantung juga kalau misalnya lagi ikut lomba esai, mintanya berapa ribu kata, ya diturutin aja. Tapi pasti ya, dia jauh lebih sedikit dari karya tulis ilmiah. Nah, karena tadi nggak butuh latar belakang yang kemudian spesifik, nggak perlu rumusan masalah, nggak perlu metodologi, nggak butuh tinjauan pustaka gitu kan, studi terdahulu, nggak butuh apa lagi, metode konsep teori gitu kan. Jadi udah sangat-sangat less berkurang gitu ya jumlah halaman, seperti itu. Nah, jadi itu yang kemudian kita bisa lihat. Secara umum 3 ini aja, gitu ya. Paragraf pembuka, tubuh esai, kesimpulan. Paragraf pembuka itu isinya apa? Topik, kita mau bahas tentang apa dan itu karena apa, sekilas, gitu ya. Lalu kemudian tubuh esainya itu silahkan teman-teman eksplorasi menurut pendapat Anda dari fakta dan data yang bisa Anda peroleh. Dan itu benar-benar pure menurut saya, gitu ya, menurut saya, tanpa diikuti
dari apa nih, konsep ini, teori ini gitu ya. Sebenarnya enggak strict. Jadi kayak, seperti memang kayak cerpen gitu kan, cuman ini kemudian lebih ringkas lagi, lebih padat, pendek gitu, seperti itu. Tapi tetap ada kesimpulan yang harus dibuat. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini yang kemudian penting kan, sudah banyak Mbak, ini idenya udah ada gitu ya, mau buat esai itu udah banyak. Tapi gimana gitu kan, mengubah ide menjadi karya. Nah, ini ada agak gitu ya, agak ada banyak pointers di sini, tapi ini sifatnya untuk membantu supaya tersistematis. Nah, biasanya pertama pasti ada ide pokok, gitu ya. Ada ide. Ide itu bisa jadi sama dengan teman-teman yang lain, tapi pasti ada karakteristik yang membedakan dari ide Anda dengan ide teman-teman. Ya, yuk kita sama-sama misalnya mau nulis tentang apa namanya, prospek gitu ya, prospek positif dari COVID bagi Indonesia, misalnya gitu kan. Ya, ide utamanya, ide umumnya itu misalnya, tapi bisa jadi teman-teman punya ide spesifik yang berbeda gitu kan. Mau ada yang lihat dari segi UMKM, yang mau lihat dari segi industri rumahan, yang mau lihat kemudian, intensitas yang tinggi dari jasa online gitu kan, mau lihat ada yang sisi yang artinya, mengkritik gitu ya, ya nggak apa-apa, boleh juga. Nah, lalu yang kedua adalah tujuan penulisan. Nah, tujuan penulisannya untuk apa? Karena esai kita berpendapat ya silahkan tadi kan, ada 7 tadi itu, mau narasi sebab akibat, mau kemudian untuk mempersuasi, nah silahkan, seperti itu. Nah, lalu kemudian pastinya itu semua dibuat dalam bentuk struktur online. Nah, outline ya. Jadi, nanti saya kasih deh, bagaimana kemudian cara kita membuat outline ya, habis ini. Lalu yang keempat, paragraf yang berisi kalimat utama dan kalimat pendukung. Ini kayak apa sih maksudnya gitu ya. Ini yang kayaknya kemudian biasa aja, tapi di setiap mostly banyak tulisan, kita nggak sadar. Kita mau cerita apa, kita udah nulis apa, taunya pas kita baca lagi apa. Pernah nggak gitu, teman-teman? Pernah ya pastinya ya. Oh, kayaknya aku udah nulis, oke tulisannya udah banyak, pas saya baca lagi ini satu paragraf, apa sih gitu kan. Nah, ini yang kemudian harus dipastikan. Paragraf berisi kalimat utama dan kalimat pendukung. Iya guys ya. Jadi gitu, ini apa sih? Ini kayaknya bukan aku deh yang nulis ya, tapi ya siapa lagi pelakunya gitu kan. Iya kan, gitu ya. Nah, dan itu tidak lain butuh pemahaman tentang paragraf dan unsur tulisan. Gitu ya. Kita mau nulis apa sih? Oh, saya mau nulis tentang, apa namanya, sebab-sebab, ya, sebab-sebab, eee, peningkatan gitu ya, peningkatan jumlah kasus COVID di Malang. Oke, sudah nih, udah sebab-sebab, saya mau nulis sebab-sebab. Ya, taunya di kalimat ketiga juga, eee, jadi tujuan pemberian vaksin adalah, loh, kok nggak nyambung gitu kan, padahal menulis sebab-sebab. Kalau sebab-sebab, ya berarti dalamnya kan sebab 1, sebab 2, sebab 3 gitu kan, seperti itu. Nah, itu yang kemudian perlu dipahami ya, tentang paragraf dan unsur tulisan. Nah, dan yang nggak kalah penting, sekali lagi teman-teman, saya sangat paham dengan, artinya nature life teman-teman yang udah generasi 4.0 yang udah mostly lebih banyak ngetik ya, ngetik daripada literally nulis banget gitu ya. Karena kemudian kalau udah ngetik dan pasti ngetiknya anggaplah 89% gitu ya, 89% itu pasti ngetik, artinya WA, Line, Twitter, Insta, TikTok, apalagi kan, itu sudah mostly hampir 17 jam dari 24 jam kehidupan Anda sehari kan. Dan itu unfortunately destructive your knowledge about EYD. Yang itu mungkin di zaman SMA pun dikasihnya udah pembelajaran mandiri gitu kan, teman-teman. EYD gitu kan. Yang Anda, saya, misalnya EYD yang kemudian banyak ditemui itu kadang, nulis
nama tempat gitu kan, geografi, nama orang, kemudian kata sambung itu tuh nggak ya nggak etik gitu ya, nggak sesuai EYD, makanya jadi kayak ini kayak bahasa ngobrol deh gitu ya. Ketahuan banget tuh kalau sudah nih ya. Ini kayak bahasa ngobrol sama temennya deh gitu ya. Jadi gini gitu ya. Jadi penasaran tuh yang enggak, oh, kok ada kata enggak di karya tulis gitu kan gitu ya. Itu udah nggak sesuai dengan EYD tuh. Nah, jadi ini penting kan pemahaman EYD. Tapi sekarang namanya bukan EYD itu kan. Saya juga baru ingat ada apa PBEI kalau nggak salah ya, Panduan Bacaan Bahasa Indonesia gitu ya, nanti saya cek lagi nih. Nah, tapi intinya itu penting gitu ya teman-teman, karena kalau enggak pembaca juga terdistract ya, ini apa sih tulisannya sih gitu ya. Kalau buat saya yang ngajar HI ya teman-teman di Prodi HI itu misalnya teman-teman mahasiswa yang HI itu udah kadung biasa menulis Amerika Serikat itu dengan kata Amerika. Jadi awalnya mungkin kebijakan Amerika Serikat terhadap Palestina gitu ya misalnya adalah begini. Kebijakan Amerika Serikat di Myanmar atau begini. Amerika tidak memperkenankan. Nah, habis itu langsung hilang serikatnya, tinggal Amerikanya. Padahal kalau kemudian notice secara konteks itu ya dasar Amerika sama Amerika Serikat kan beda. Ya. Kalau Amerika aja berarti asumsinya benua gitu kan, bukan negara Amerika Serikat. Gitu. Nah, itu yang kemudian juga remeh-temeh tapi kemudian bisa mempengaruhi gitu ya membaca. Apalagi nih antar paragraf saling mendukung. Nah, itu atas ngomong apa, bawah ngomong apa gitu ya. Belum selesai tahu-tahu jadi, loh, udah jadi gitu kan, udah kesimpulan gitu kan. Cuilannya hilang gitu ya, seperti itu. Dan informasi dan data yang menguatkan. Benar-benar. Kalau sudah terlepas dari karya ilmiah maupun esai terutama ya, tetap ya informasi dan data itu penting. Dan itu yang juga akan menjadikan tulisan tuh lebih renyah gitu ya, lebih kaya dan pastinya lebih valid untuk kemudian dibaca gitu ya. Dibanding katanya gitu kan seperti itu. Dan kesimpulan yang sinkron dengan rangkaian paragraf seperti itu. Oke, nah jadi ini beberapa hal ya teman-teman yang kalau kemudian kita bisa persiapkan sebelum menulis esai. Dan sebenarnya nggak hanya esai saja, ini berlaku untuk semua karya tulis yang akan teman-teman tulis. Karya tulisan apa aja. Mau yang tadi fiksi sekalipun ya, mau nulis novel, itu nggak mungkin kalau kemudian nggak ada panduan seperti ini. Gitu ya. Begitu. Oke. Oh ya, sorry. Oke, nah jadi mungkin itu dari saya untuk beberapa bagian ini. Sebelum saya kasih gitu ya tips tentang membuat outline, mungkin saya langsung open dulu aja question ya buat teman-teman. Gitu. Saya kembalikan dulu ke moderator. Silahkan. Iya, terima kasih Bu Rinda. Ya. Mbak mohon maaf Mbak Rinda. Ya teman-teman yang mau bertanya dipersilakan. Ini kebetulan sebentar lagi kan kita mau ini nih, mau ujian akhir semester ya. Pasti kan banyak tuh Oke. Ya udah tugas-tugas nggak tuh. apa-apa. Kalian aja Udah nggak apa-apa. kita bongkar aja di sini mau UAS apa gitu kan. Tapi jangan bilang-bilang dosennya ya. Gitu. Jangan bilang dosennya. Ada yang anak HI nggak di sini ya? Jangan bilang dosennya gitu ya. Kita mau coba nulis outline untuk UAS apa boleh, tapi di sini aja. Yuk. Yuk, ayo teman-teman, monggo yang mau bertanya dipersilakan. Silakan. Oh, nih ada yang sudah raise hand nih. Axel Oh, John ya, silakan. Kalvari. Silakan. Silakan. Ya, tes. Udah masuk belum ya? Masuk. Udah pintunya dibuka. Ini saya manggilnya Mbak ya. Iya, Mbak aja ya gitu ya. Biar saya beda dikit lah gitu ya. Berarti panggil saya Mas ya. Oh iya dong, Mas Sel John Kalvari. Nggak apa-apa. Biar kita kan sohib bro. Oh ada. Asik. Wah, asik ya. Gimana bro? Oh ini Mbak, mungkin saya mau nanya. Ini lebih ke keluhan pribadi kali ya sama boleh. nulis karya gitu. Jadi selama perjalanan saya nulis karya itu mungkin apa ya
ada beberapa kendala lah gitu. Kayak yang kayaknya tuh entah ini sayanya yang error atau cara saya yang salah mungkin gitu kan. Antara dua itu. Itu yang pertama, kadang saya tuh kalau nulis judul, udah dapat judul, terus ketika udah nulis karyanya lah katakan gitu, pas di tengah jalan itu kadang kayak langsung, aduh, kok kayaknya nggak srek ya gitu. Terus akhirnya ganti judul, pas udah ganti judul nggak srek, kayaknya ada yang lebih bagus, ganti lagi, jadi kayak gitu. Jadi kayak nggak konsisten gitu. Dan akhirnya kelewat lah deadline-nya, udah akhirnya ya udah gitu kan. Terus yang kedua, ada juga yang kadang jadi pertanyaan saya, sebenarnya perlu nggak sih pakai bahasa tinggi kayak misalkan retrospektif, terus atau mungkin telah menghegemoni, telah mendominasi, yang kayak gitu-gitu sih. Kadang saya pikir apa ya, kadang kalau di sisi lain saya tuh wah kayaknya bakal dipandang bagus nih dari sama juri, tapi di sisi lain saya apa semua orang bakal tahu gitu artinya gitu sih. Mungkin jadi dilematis juga. Mungkin itu aja dulu, Mbak. Oke. Ditampung dulu atau langsung dijawab nih? Langsung dijawab aja, Mbak. Oke, ya baik. Sip, bentar nih. Saya merapikan sesuatu dulu. Oke. Ya, jadi saya manggilnya apa nih? Axel, John, Calvary, Bro. Aceng aja, Mbak. Apa? Aceng. Oh, Aceh. Oh, beda lagi nama panggungnya. Oke, Iya. ya. Ini nama instanya ya, teman-teman. Tolong di-follow. Oke, Aceng gini. Itu nggak hanya di masa-masanya Aceng aja ya. Saya pun sampai sekarang gitu ya. Kalau mau nulis tuh begitu kan. Karena kita memang tadi kan kita berpikir gitu kan. Kita kemudian dapat info terbaru, kita dapat updatean. Tapi kemudian yang membuat kita bisa mengerem diri kita terhadap apa ya, eksplosif ide itu gitu ya, itu adalah si deadline pekerjaan itu sendiri, si deadline tulisan itu sendiri gitu. Nah, jadi kayak misalnya ini juga bagian dari manajemen waktu jadinya ya. Saya berbagi tips. Misalnya oke, minggu depan kan udah mulai UAS nih, kita langsung aja gitu ya. Minggu depan mulai UAS tanggal 7 sampai 12 ya, Juni gitu ya, misalnya. Itu kan pasti paper semua tuh, ya nggak sih? Gitu kan, kurang lebih paper semua. Ya udah, 7 sampai 12 gitu kan. Itu pasti udah ada jadwalnya kan. UAS ini, kumpul ini, kumpul ini. Ya udah, berarti dari sekarang, saya misalnya untuk yang hari Senin gitu ya, untuk yang hari Senin, ini udah main teknis ya. Yang untuk yang hari Senin, saya plotting ngerjainnya 4 hari. Gitu ya, 4 hari. Begitu 4 hari, idenya apa nih? Oke, sekarang yang lagi kepikiran ini, gitu ya. Lagi kepikiran ini. Boleh nggak sih ngasih clue teman-teman? Ada UAS apa yang nulis gitu, paper? Apa, Ceng? Ada nggak? Sambil baru buka-buka nih, gitu kan. Baru buka-buka nih, UAS-nya apa nih? Mas Ugi, Atau belum coba dikasih? tolonglah. Ayo kita bongkar di sini aja, gitu kan. Tapi ada dosen Himapol nggak? Om politik nggak yang datang? Bapak Ibu, saya permisi gitu ya. Coba dicek dulu radar, ada nggak teman-teman? Taunya ada Bu Juwita gitu kan, gitu ya. Ya, oke. Aman, oke. Dias jaga pintu ya, Dias. Oke. Ada. Mungkin aku ada nih. Boleh, oke. Jadi Ayo, Ngi. topiknya Tentang apa? itu ditentuin itu hukum dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat pengguna hukum. Bentar, saya catat dulu ya. Hukum dibentuk berdasarkan Kebutuhan masyarakat pengguna hukum. oh ya. Oke. Itu paper gitu ya? Ya. Ini dikumpul tanggal berapa? Ada tulisannya nggak? Dikumpul tanggal berapa tuh? Tanggal 27. Iya tuh. Ini banyak teman-teman kelas saya nih, kebetulan.
Iya ya, heeh. Kapan lagi gitu ya dapat hidden. Tapi jangan bilang-bilang ya, nanti di bagian akhir tulisan terima kasih kepada Bu Rinda yang telah gitu ya. No, 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 no. Itu kepo-kepo saya aja ya. Nah, oke. Intinya yang diminta tulisan ini apa oleh dosennya? Teman-teman disuruh apa? Pokoknya nulis gitu ya, topiknya itu gitu. Ya, teman-teman yang lain boleh bantu ya di chat ya. Siapa tahu dapat tambahan. Nulis 20 lembar. Oke. 20 lembar. Oke, ada lagi clue-clue yang bisa diberikan, teman-teman? Hah? 40 halaman? Beneran? Satu orang? Tugas satu orang itu? 20 20 halaman? Iya beneran sih, 20 lembar itu 40 halaman. Oh iya. Ini galau nih, galau. Banyak kepentingan mulai bermunculan ini saudara-saudara. Inilah politik ya, banyak kepentingan mulai bermunculan ini. Saya mengakomodir Aceng dulu sajalah pokoknya ya. Ceng, anggaplah itu ya Ceng. Tentang hukum dibentuk berdasarkan kebutuhan. Ya kan, Aceng juga ngerjain kan ini? Bakal nanti kan? Beda matkul kayak Bu. Oh, beda matkul. Ya sudahlah, dirimu aja deh dulu. Ini kayaknya banyak mulai kepentingan nih. Kamu dapat tugas apa nih, UAS? Satu dong. Gitu ya. Singgih sebentar ya untuk Singgih. Nanti yang hukum juga kita ekspor. Apa, Ceng? Saya tugas UAS ini Bu tentang meneliti arena aktor dan aset desa. Arena, aktor, aset desa. Iya. Oke. Kita coba langsung pakai outline ya. Saya izin share screen. Sebentar. Ya, sebentar. Para politikus-politikus yang lain ya mohon bersabar. Gitu ya. Bentar, ini saya buka dulu outline kosong. Itu karya tulis ilmiah kan? Bukan esai ya, Ceng? Iya Bu, ada bab-bab gitu ilmiah. Oke. Saya izin share screen. Mana nih? Dokumen tanpa judul. Oke. Udah kelihatan ya? Di seberang sana ada Gdocs. Ada Mbak? Ada kan? Oke. Sip. Ya, jadi saya ketik dulu nih. Ini kan tema besarnya nih. Sebentar. Halo, mana ini ketikannya? Arena. Aktor. Set. Desa. Gitu ya? Iya, benar Pak. Ada ide apa yang kemudian terbersit ketika lihat clue ini, keywords ini, Ceng? Mau bahas apa gitu, ada gambaran nggak? Kalau aku sih aku kan mengartikan arena aktor dan aset desa itu yang terbesit itu pengelolaan desa di Indonesia sekarang, pengelolaan aset sih dan lembaganya sebagai aktor. Sekarang. Terus tadi sama pengelolaan aset desa sama lembaga pengelolanya gitu. Iya, benar. Ya, ini bukan bermaksud bantuin ngerjain tugasnya Aceng ya, teman-teman ya. Please disclaimer ini ya. Ini hanya nah, tapi nanti bisa juga gitu ya. Nah, pasti kan kemudian ada bab 1 gitu kan, bab 2. Berapa bab? Aceng bahagia banget nih kayaknya. Ya, ada berapa bab ya? Kurang lebih ya, gitu kan. Intinya kan, oke, yang kebayang pengelolaan aset di Indonesia sekarang. Oke, kira-kira, nah kita sambil ekspor dulu. Ketika bicara pengelolaan aset desa di Indonesia sekarang, informasi atau data apa aja nih yang dibutuhin, Ceng? Terkait aset desa ya, Mbak.
Apa aja? Yang kebayang saya perlu cari, jadi saya perlu cari info tentang apa nih gitu. Itu apa aja kira-kira? Kalau mungkin paling dasar pengelolaan keuangan sih. Pengelolaan keuangan. Berarti data apa yang perlu dicari? Administrasi kah? Lebih spesifik, data apa? Data apanya kebayang nggak? Dari mata kuliah yang udah diterima aja loh ya, jangan jauh-jauh mikirnya. Waduh, saya nggak enak. Saya baru sekali kuliah. Oh, loh, baru masuk sekali dirimu? Waduh. Ya Enggak sudah. sih, Bu. Ya gitu dah, Bu. Iya, iya, iya. Mbak, gitu Iya, iya. apa? Ya udah. Biasa sinkronis. Kan politik kan anu ya, harus ke desa-desa kan, nggak sempet ke kelas kan ya, gitu kan ya. Oke, nah itu. Ini apa? Udahlah, Mbak, lupa deh. Iya, kita kembali ke sini aja gitu ya. Ya, misalnya clue, oke, saya buka clue yang apa namanya? Oke nih, dibantu ya sama teman lain nih. Ada dana desa. Kalau desa pasti ada sawah, iyalah. Jadi ngukur sawah nggak juga kan ya teman-teman. Oke, ini yang saya tahu aja ya misalnya ya. Oke, pengelolaan aset desa di Indonesia sekarang. Oke, bisa nih tadi pengelolaan keuangannya, pengelolaan administrasinya, gitu kan. Nah, gitu kan. Nah, sip. Nah, dan itu kemudian data-data yang dibutuhkan itu biasanya gitu ya. Itu kemudian clue-nya itu ya, bisa didapat di mana? Itu tadi tuh ada musrenbang desa. Apalagi musrenbang desa. Apalagi nih? Oh, dosennya terlalu sibuk. Ups. Gitu ya, udah. Oke, gitu ya. No hard feeling. Pokoknya kita mahasiswa gitulah ya, mahasiswa. AMDAL-nya. Oke, ini saya dibantu ya. Saya soalnya buta nih tentang aset desa. Saya cuma tahu, saya pernah penelitian tentang desa, tentang kerjasama internasionalnya nih. AMDAL. Oke ya, saya pokoknya tulis dulu deh ya. Peta aliran sungai. Sektor pendidikan. Oke. Bentar. Saya tulis di bawah aja. Saya kumpulin deh masukan teman-teman dulu. Peta aliran sungai. Sektor pendidikan, akses mobilisasi, AMDAL. Oke. Tadi dana desa. Oke. Net. Yang terakhir nggak masuk ya, anak mandi di sungai. Iya. Itu aset juga sih, cuman kita belum tahu kan seberapa besar dia bisa menghasilkan ya. Oke. Nah, ini ada beberapa, intinya ada beberapa keywords gitu kan, yang kemudian bisa men-trigger Aceng untuk kemudian bahas aset desa. Ngomongin aset, pengelolaan aset dari segi keuangannya aja, itu kan udah bisa detail sendiri tuh kan. Mulai dari perencanaan keuangan, mulai dari, ini kalau misalnya dibedah nih, mulai dari perencanaannya, mulai dari implementasi, mulai dari monefnya, mulai dari pencapaian, mencapai target apa enggak nih gitu kan. Belum nanti kemudian dari implementasi ini bisa jadi implementasinya secara mandiri kah atau ada kerjasama kah? Nah, kerjasamanya ini nanti bisa jadi ada kerjasama antar desa saja kah? Atau kerjasama, tadi misalnya saya ya, ada internasionalnya gitu. Nah, oke, iya. Nah, jangan baper ya yang anak desa, saya juga anak desa teman-teman gitu ya. Oke, nah intinya kemudian dari ide yang besar ini, pengelolaan aset desa di Indonesia itu, kita pasti kemudian punya clue gitu kan, kita mau bahas apanya aja. Gitu ya. Kalau kita udah punya clue kita mau bahas apanya aja, ini sebenarnya udah bimbing kita. Ya kan? Udah bimbing kita.
Nah, cuman kemudian kita perlu cek lagi kan. Ini yang bisa yang saya bilang tadi, kita mungkin rencananya cuman ini, tapi tiba-tiba ini muncul di kepala. Ya enggak, Ceng? Kadang gitu, in the middle of mau nulis pengelolaan keuangan misalnya, yang ini muncul di kepala misalnya. Gitu kan? Padahal tanggal 27 harus dikumpul. Ya enggak sih, misalnya ya. Jadi, kalau bisa begitu, fokus aja dulu di sini. Ini dicatat, catat aja, keluarin yang ada di kepala, tapi untuk dicatat aja. Paling enggak untuk ngeluarin supaya, maksudnya biar enggak. Karena meskipun kepala kita, brain kita itu prosesornya i7 ya teman-teman, bahkan lebih dari M1-nya Apple yang sekarang terbaru gitu kan. Nah, tapi dia tetap harus dikeluarkan, ditulis. Nah, itu gitu ya cara kita. Dan ini bukan mubazir, bukan apa-apa ya. Ini someday nanti akan jadi sesuatu juga. Nah, tapi kemudian karena sekarang deadline-nya itu 27 Mei gitu kan. Which is berapa hari lagi dari sekarang? Sekarang 22 ya. Berapa hari lagi ke 27? 5. Iya, 5 hari. 5. Jangan pernah ngumpul apapun di hari, itu tips saya ya. Jangan pernah ngumpul apapun di hari deadline. Itu ya. Karena tingkat paniknya pasti 2 kali lipat. Ya enggak sih? Itu kan. Iya, Bu, tapi ya alasannya biasanya justru the power of kepepet itu gitu ya. Biasanya gitu ya. Jadi kalau bisa, nah itu buat deadline sendiri. Tips 1. Saya kasih bintang ya. Buat deadline sendiri. Nah, deadline ini tanggal berapa? Mau tanggal 26. Pokoknya jangan. Oke, berarti 5 hari. 4 hari gitu kan. Oke, dalam 4 hari saya harus ngerjain ini. Asumsinya ini udah bab 1 sampai bab 4 nanti gitu ya. Ini aja dulu, kemudian iya, tapi kreativitasnya habis itu Anda panas banget otaknya gitu ya. Dan ingat, 1 hari biasanya kan ada 2 mata kuliah tuh kan. Ini biar nggak panik teman-teman gitu ya. Saya udah pengalaman juga tuh, dan it's not good for your healthy gitu ya. Gitu ya, it's not good. Jadi buat ya artinya ini, perencanaan ini. Nah, pastikan kemudian tadi kalau kemudian gitu ya. Namanya karya tulis ilmiah, kita nggak ngomongin esai ini jadinya ya. Berarti kan pasti ada teori atau konsepnya. Gitu kan? Itu kan berarti harus dicari teori atau konsep tentang pengelolaan keuangan aset desa. Ya kan? Udah, itu dulu, gitu kan. Nanti di dalam teori atau konsep ini kan ada sederhananya, di setiap teori atau konsep itu pilihannya biasanya bisa jadi kalau nggak ngomongin how, why, gitu ya. Terus apa lagi? Kalau when intinya sifatnya menjawab, itu biasanya sebenarnya 2 ini aja. Bagaimana, itu berarti mendeskripsikan, why itu kemudian alasan, gitu ya. Faktor apa yang menyebabkan, sebab-sebab yang menyebabkan, gitu ya. Atau misalnya kemudian efektivitas. Joki, jangan. Itu bagus untuk sekarang, tapi nanti, gitu ya. Sorry to say, Anda 10-20 tahun lagi gitu ya, brand-nya sama kayak brand anak SMA gitu ya. Sorry to say gitu. Iya nih, menyebar aib nih. Ini kita jadi ini sesi apa ini ya? Ini sesi karya ilmiah atau sesi infotainment ini? Gitu ya. Ya. Oke, saya yang lurus-lurus aja nih ya, ngasih yang buat benar-benar fokus dengerin ya, sama Aceng nih. Aceng udah mau tobat teman-teman gitu ya. Oke. Jadi lebih ke how sama why gitu kan. Tinggal pilih mau fokus jawab how atau why. Bagaimana pengelolaan keuangan, atau misalnya kenapa pengelolaan keuangan itu nggak bagus gitu kan. Itu ya misalnya, atau kenapa pengelolaan keuangan itu bagus misalnya. Nah, kalau tadi saya sarankan misalnya di Indonesia itu kan gede ya, besar. Kenapa nggak ngambil? Ya, semakin Anda fokus itu semakin baik. Nah, tips kedua, fokus.
lebih spesifik. Gitu. Tadi yang temennya anak desa tadi siapa? Boleh tahu desa mana? Ceng, temenmu yang anak desa Samuel, siapa, Ceng? Mbak. Samuel sama namanya. Desa mana, Samuel? Saya di Klaten, Mbak, dulu. Desa apa di Klaten? Di apa namanya? Di apa? Lupa saya namanya. Aduh, lupa kelamaan di Malang gitu. Ya udah Ya. dari kecil, Mbak, soalnya, Mbak. Oh ya, oke, ya udah nggak apa-apa. Misalnya nih, gitu ya. Aduh, pilihlah desa khusus tertentu. Iya, lebih spesifik. Nah, jadi udah lebih spesifik ngomongin pengelolaan keuangan di desa tertentu. Nah, gitu. Jadi sudah bisa terlihat gitu kan. Nanti kan ini pasti akan ada metode gitu kan. Kuali atau kuanti gitu kan. Pengumpulannya gimana? Primer atau sekunder. Gitu kan. Kalau primer itu Anda wawancara ke Pak Kepala Desa gitu kan. Anda interview, atau sekunder berarti membaca dokumen-dokumen desa, dokumen dari paper atau kemudian dari yang lain. Itu udah dapat. Terima kasih Jordan. Desa Krap. Ya, pasti tanya ibunya dulu tadi WA ya. Bu, desa kita apa ya, Bu? Gitu ya. Nah, oke. Jadi teman-teman jangan terlalu berpikir besar dan jauh ya kalau Anda ngerjain tugas tuh yang di sekitar Anda loh gitu ya. Yang di sekitar Anda aja supaya nulisnya juga kemudian Anda familiar begitu. Nah, udah. Nah, jadi ini. Nah, nanti dari sini kan biasanya oke, ini ada latar belakang, ini ada bab 2 teori gitu kan. Kalau perlu ada studi terdahulunya ya berarti kalau pengelolaan keuangan berarti studi terdahulunya tentang apa? Ceng. Studi terdahulunya. Yang dicari studi terdahulu tentang apa? Kalau mau bicara tentang pengelolaan keuangan. Biasanya sih saya tentang ini sih kalau kayak gini pengelolaan keuangan di desa mana gitu sih. Desa Krapya gitu. Yang mau kamu uji desa Krapya. Desa saya ada Maspati misalkan. Oke, gitu kan misalnya pengelolaan keuangan di desa Masopati. Surat Majan. Saya lupa juga desanya. Surat Majan. Ya benar. Itu terus ada tambahan nih pendapatan pengeluaran misalnya ya di desa X. Nah, tapi intinya studi terdahulunya yang ngomongin tentang perencanaan pengelolaan keuangan gitu ya. Jangan terdistract sama yang lain. Nah, nanti dari sini pasti kita dapat bacaan-bacaan, artinya insight-insight baru tentang pengelolaan keuangan. Sehingga ketika kemudian nanti sudah nih, tadi metode nih, udah ya, bab 3 kan, ya ini agak maju dikit gitu ya. Terus, udah kan, berarti kan pembahasan. Ya, nanti teman-teman lupa lagi. Pengolahannya dengan cara kuali atau kuanti. Atau mix. Itu yang saya lupa. Kadang atau mix. Nah, pembahasan kan juga pasti kemudian pembahasan kira-kira langsung ngomongin pengelolaan keuangan desa Krapyaknya dianalisa atau ada gambaran umum yang mau dijelasin dulu biasanya, Ceng? Langsung analisa atau gimana? Kalau bayangan aja. Kalau aku sih biasanya ngejelasin dulu apa itu pengelolaan desa, apa itu desa, terus baru dianalisis lebih lanjut gitu sih. Oke. Jadi mungkin apa ya, terminologi ya. Terminologi itu harusnya taruhnya di sini, Ceng. Gitu. Jadi kalau teman-teman ngomong definisi gitu kan ya, definisi yang dasar-dasar itu di bagian teori atau konsep, di atasnya dulu.
gitu. Jangan di pembahasan, kalau pembahasan itu udah kita ngomongin desa Krapyaknya, gitu. Tapi kalau ngomongin tentang pengelolaan desa itu apa, itu di bagian kajian namanya teoritik atau konseptual, gitu. Sama tadi, benar-benar teori atau konsep yang fokus tentang pengelolaan keuangan aset. Jadi di sini udah ngomongin berarti desa Krapyaknya. Nah, ini tadi ada Rafif nih, gambaran umum. Gambaran umumnya tentang apa, Fif? Misalnya bantu nih Aceng nih. Atau Aceng gimana? Jadi Ini langsung mungkin lebih ke gambaran umum desa Krapyak itu ada apa aja, ini apa tiap tahun tuh ngelola apa aja gitu-gitu sih, Mbak. Oke. Mungkin kayak ya kayak gitu tuh, Pip, benar. Kayak mungkin di mana Krapyak itu, gitu dulu kali ya. Nah, oke. Misalnya. Dan Terus ini Mbak aktornya yang mungkin ya, kayak kepala desanya gitu-gitunya. aktor pengelola gitu ya. Iya. Sorry ya, ini saya karena nulis outline jadi nggak sesuai EYD nih. Analisa pengelolaan keuangan. Nah, oke. Nah, ini kan kita tadi nulis sesuai input dulu. Nah, dari segi pembahasan nih, ada nggak yang perlu diatur posisinya kalau teman-teman lihat? Atau ini sudah sesuai secara urutan cerita menurut Aceng? Atau ada yang ini di atas, yang ini di bawah? Latar belakang di atas sih, Mbak. Di belakang, oke. Latar Lalu? belakang, terus faktor baru pengelolaan kali ya. Boleh. Gimana teman-teman? Lebih mengalir begitu? Ya, di chat ya. Tolong di kolom chat, Mas. Oke, begini? Gimana? Ya kalau aku gini sih setujunya. Oke, yap. Kita akan selesai. Udah. Jadi deh. Gitu. Ini saya screenshot bisa, Mbak. Oh, bisa banget gitu ya. Tenang aja, kan nanti apa namanya? Ya, yang beruntung Aceng nih ya, saya hanya mewakilin satu contoh nih ya, jadi tidak semua ya. Nah, tapi gini ya, artinya kan tapi udah ngerti ya, Ceng, strukturnya gimana ya? Cara kita mengalir, mulai nyusunnya itu gimana, udah mulai paham ya, teman-teman ya? Saya dapat ini sih, Mbak, kayak wangsit gitu dari apa penjelasan Mbak. Sebenarnya kesalahan saya kayaknya gara-gara mengerjakan di hari deadline. Jadi nggak sanggup untuk buat outline dulu dan data-datanya gitu. Gitu sih mungkin. Tapi aku juga sadar bahwasannya memang outline ini membantu banget sih. Mungkin kadang kita juga terlalu meremehkan gitu sih. Jadi kayak nggak bikin outline, langsung hajar gitu. Benar, langsung hajar aja. Karena kita ngerasa, oh semua ada di kepala gitu kan. Udah siap, tapi siapnya di kepala gitu kan. Begitu diturunin, itu tadi gitu kan. Iya, benar, Mbak. Tapi di sisi lain kadang kalau di hari deadline itu benar-benar baru gitu, langsung kelar malah gitu. Kadang saya juga gitu dilemanya. Di hari deadline malah benar-benar dapat idenya tuh banyak dan fresh gitu. Iya, nggak apa-apa, boleh. Tapi itu benar-benar jangan sampai dijadiin habits gitu ya. Itu jangan dijadiin habits, karena kemudian gini teman-teman, nanti nah kenapa sih di kuliahan ini teman-teman di bahasanya semua tugas-tugas bisa dibilang paper. Bahkan sampai Anda mau lulus aja kan suruh buat paper yang namanya skripsi gitu kan. Karena kemudian Anda ingin dilatih untuk berpikir, ya. Anda punya ide, Anda membangun ide, menulis ide, merealisasikan ide, itu bukan dalam
habits yang instan. Ya, itu menurut saya salah satu pelajaran terpenting kita kuliah itu. Makanya kalau di satu sisi saya nih kayaknya terdampar nih kuliah di ilmu politik, saya ini terdampar nih kuliah di HI nih, padahal saya nggak mau. Don't be jangan nyesal karena itu cuman media aja untuk cara kita ngelatih berpikir ini. Karena nanti di tempat kerjaan, misalnya, Ceng, kamu punya ide apa, Ceng? Saya punya ide ini, Pak. Oke, saya kasihkan kamu waktu 2 bulan untuk realisasi ya, Ceng, kata bosmu, gitu kan. Oke, siap, Pak. Tadi tuh, lagi-lagi tuh, karena habit kuliahan H-1, kira-kira akan sebagus apa dibandingkan dengan yang sudah di-prepare at least seminggu, 2 minggu, 2 bulan sebelumnya. Pasti lebih bagus before kan ya, seperti itu. Nah, jadi pasti kemudian result-nya akan berbeda, cara kita kemudian tadi mengisi ini pun akan beda kan, dapat datanya beda, gitu ya. Nah, ini kemudian saya belum selesai ya, Ceng. Ini kan baru nulis outline-nya, Ceng. Gitu ya. Pertama, nulis outline ini bisa kapan aja. Begitu Aceng dapat ide, Anda kan punya HP. Kan? Ada notes kan di situ, tulis aja langsung. Oke, laporan keuangan, nanti isinya tentang ini. Turunin semua dulu, meskipun belum H-1, tapi udah kebayang, ini. Udah, taruh. Udah, gitu kan. Nanti kan pasti kemudian, tadi itu tentang ini, itu belum hari H. Itu tadi tentang ini, kayaknya saya perlu data tentang ini. Tinggal tambahin. Datanya ini, dipakai di sini. Jadi yang kalau Anda bilang 5 jam, 6 jam gitu ya, 1 jam bahkan sebelumnya itu baru nulis, sebenarnya prosesnya misalnya mungkin udah dicicil. Jadi nggak benar-benar dari nol gitu ya. Tapi saran saya sekali lagi tadi, makanya kemudian misalnya gini, ini kan udah jadi outline, waktunya 4 hari gitu ya. Mau Anda ngerjain, jadi gini teman-teman, jangan mikir, kalau saya bisa ngerjain 3 jam sebelum, berarti kan itu saya bisa ya, Bu. Mindset-nya jangan saya bisa even 3 jam atau 1 jam sebelum. Tapi coba lihat dari titik perspektif bahwa, oh saya bisa ngerjakan dalam 1 jam. Prinsipnya kan gitu kan sebenarnya. Ya kan, Ceng? Saya bisa ngerjakan dalam 1 jam. Prinsipnya kan itu, bukan karena 1 jam sebelum dikumpulkan, saya toh bisa ngerjakan. Mindset-nya harus diganti. Oh, kalau 1 jam sebelum mengerjakan saya bisa, berarti ambil intinya bahwa saya bisa membuat ini dalam 1 jam. Kenapa nggak digeser? Kalau saya bisa membuat ini 1 jam, saya kerjakan dalam 1 jam, tapi 3 hari lebih awal. Kan sama sebenarnya. Saya bisa ngerjain ini 2 jam, tapi saya ngerjainnya saya pilih 3 hari lebih awal. Dan benar-benar 2 jam itu di tanggal 29 misalnya, itu saya fokus 2 jam, matiin HP, pakai laptop, 2 jam ini harus selesai. Gitu. Itu kemudian cara yang kemudian sebenarnya juga sama ketika porsinya 2 jam lagi mau dikumpul. Ya udah bangun sugesti gitu. Saya ngerjain ini tanggal 29, 2 jam duduk, nggak boleh ada gangguan. Gitu ya. Udah. Karena nanti saya mau langsung submit, udah, karena saya banyak kerjaan yang lain, gitu. Nah, prinsipnya kan sebenarnya gitu ya, para deadliners itu. Jadi bukan saya baru keluar nih ide-idenya nih. Enggak, kalau kita mau sudah sugesti, saya ngerjain ini dalam 2 jam, itu sebenarnya dari otak sampai seluruh tubuh kita itu udah nyiapin diri. Gitu. Nah, jadi misalnya nih, kita anggap yang paling ekstrim, saya mau ngerjain ini 1 jam, Bu. Even kemudian 1 jam, itu juga sebenarnya kan pasti harus dibagi. Kayak ngerjain, anggaplah UAS ini ngerjainnya 1 jam. Pasti kan Anda udah bagi. Soal nomor 1 saya kerjakan 20 menit, soal nomor 2 saya kerjakan 5 menit gitu kan, soal nomor 3 saya kerjakan. Semuanya harus saya kerjakan karena harus selesai gitu kan. Sama, misalnya gini, oke, ini yang kemudian saya kasih LBM gitu ya. 1 jam, oke, LBM 20 menit. Ya. Terus kemudian studi terdahulu, coba kita lihat bisa nggak pembagian 20 tambah 20, 40. Ini udah 60 gitu kan? Nggak bisa, belum ngomongin metode sama penutup. Berarti harus lebih cepat lagi kan? Ini harus
Bisa jadi ini hanya 6 menit. Studi terdahulu karena baca oke lah 7-10 menit. 16 gitu ya. Misalnya nih, ini kita ngomong menit ya, kita nggak ngomong hari. 20 menit. Metode 5 menit. Pembahasan. Sudah berapa tuh, Ceng? Boleh dibantu hitungin nggak, Ceng? Udah 16, 25, 36 menit. Udah 36 ya. 41. Udah 41, udah 41. Udah nggak mungkin, berarti 41 10 menit. 41 tambah 10 41 tambah 10, 51. ya udah masih ada lah. Tambah ini 41 tambah 15 Jadi 56. 56. Berarti penutup 4 menit. Nah, kalau mau main kayak motor GP ya, motor GP atau Formula One kan gini ya. Maksudnya harus kebagi gitu kan. Ya. LBM selesai harus dalam 6 menit. Ngetik selesai harus dalam 6 menit. Gitu ya. Studi terdahulu 10 menit harus selesai. Teori konsep 20 menit selesai, metode 5 menit selesai, pembahasan 5 menit selesai, penutup 5 menit selesai. Ya. Kalau kemudian tadi katanya, bisa Bu dalam 1 jam, jujur nih, jujur. Gitu ya. Copy paste apa dari pikiran sendiri nih? Banyaknya. Jujur. Browsing Bu, saya browsing banyak. Tapi browsingnya copy paste apa pikiran sendiri tuh. Kalau Anda cari, nggak usah deh yang paling mudah di sini kan misalnya metode ngomongin kuanti. Nah, kopas, pasti kopas gitu kan. Karena waktunya nggak cukup. Ya, waktunya nggak cukup. Nah, benar kan? Iyalah gitu kan. Nggak mungkin gitu ya. Makanya pasti kebaca sama kita yang ngoreksi teman-teman. Wahai sohib-sohib gitu. Gitu. Dan itu juga bukan habits yang bagus gitu kan. Nggak heran Rap. Gitu ya. Jadi makanya supaya kemudian benar-benar kita bisa menginternalisasi apa yang kita tulis, supaya saya ngerjain tugas politik ini nggak cuman gugurin tugas, tapi saya paham sedikit, nggak banyak. Anda nggak minta paham semua kok. Belajar tuh nggak minta paham semua. Anda diminta paham sedikit aja. Saya paham tentang pengelolaan keuangan desa. Sehingga ketika Bapak Anda, Bapaknya Aceng, Bapaknya Jordan, Le, sini Le. Ini kemarin Bapak dipanggil kami tuh, misalnya dipanggil Pak Kades itu bingung takut ngelola dana desa nanti kena KPK. Piye yo Le gitu ya. Wah, Anda kayaknya cuma selintas karena pernah ngerjain makalah ini. Oh Pak, itu harus disusun dulu Pak berdasarkan musrenbang. Oh gitu toh. Jadi nggak boleh pokoknya asal nulis loh, ya nggak bisa toh Pak. Kan harus apa yang sudah disusun itu patuh di situ dulu gitu kan. Kayaknya sederhana. Tapi itu didapat dari karena Aceng udah paham, Jordan udah paham gitu kan. Dan itu buat maaf, orang yang belum tahu ilmunya, Anda menjadi dewa. Ilmu itu memang membuat kita lebih gitu ya. Kita tahu dikit aja jadi lebih dibanding orang lain. Makanya kemudian jangan sia-siakan setiap kita sedang diminta untuk mengupgrade ilmu kita lewat tugas-tugas begini, lewat tulisan-tulisan apapun. Bahkan tulisan yang kita nggak suka pun gitu ya, nggak ngerti pun, kerjain aja dulu sesuai deadline-nya. Bahwa kualitasnya nanti bagus, jelek, itu nanti. Itu kan jam terbang sama penilaian orang kan beda-beda. Gitu ya. Gitu. Wes, ini ada apa ini? Kok suka mencaci ini? Gitu ya. Iya. Gitu. Gitu ya, Ceng ya, kira-kira ya. Semoga membantu ya. Wah, mantap, Mbak. Gitu ya. But please ya, don't be deadliners ya. Deadlinersnya dimundurin gitu ya. Siap-siap udah dapat wangsit dari Mbak juga. Sip. Ini saya sebenarnya belum nambahin lagi nih. Supaya ini jadi lebih tajam, mau nggak tipsnya teman-teman? Ini nih kalau gini nih cuman menurut saya ya B plus mepet lah, B plus dikit. Mau dijadiin A nggak ini? A plus, Mbak. Nah, A plus kan, dosen mana itu ya, universitas mana itu ya.
Ya, jadi kayaknya nggak ada yang mau nih, jadi saya nggak perlu ngasih tipsnya. Kayaknya B+ cukup ya. Mau, Mbak. Langsung bersuara, Regi. Mau dong, iya ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman ya. Nah, jadi kan tadi udah tuh soal manajemen time-nya udah ya. Berarti kan ini tinggal diganti kalau saya tinggal 4 hari lagi, semager-magernya dirimu, wahai para sahabat, ini kan bisa diganti, ini 1 hari, gitu kan. Ini 1 hari, LBM sampai sini ya, sampai teori maksud saya 1 hari, gitu kan. Nah, metode sampai mana 1 hari, gitu kan. Pembahasan sampai penutup 1 hari. Udah 3 hari sendiri loh ya, tuh kan. Enak nggak? Kan udah lebih lapang tuh. Tapi tetap tadi, dalam 1 hari, buat clue, saya akan ngerjainnya selama berapa jam. Dan dalam berapa jam itu jangan diganggu apapun ya. Please deh, tolong gitu ya, netizen gitu ya. Jangan ganggu saya. Dan perlu dibagi. Pembagiannya gimana? Ya, dalam mengerjakan. Kalau Anda lagi mood, semua lagi ada di kepala, nulis. Tulis bagian manapun yang ada di sini yang kemudian Anda sudah dapat tulisannya gitu ya. Tulis aja dulu, taruh aja dulu. Nanti rapiinnya gampang. Kalau lagi mager nulis, ya kepentok gitu ya. Tapi Anda merasa saya pingin nyicil nih ngerjain tugas, gitu ya. Saya mengabaikan chat-chat yang tidak bermanfaat ya untuk saat ini ya. Ya, oke. Kalau misalnya lagi mager nulis, browsing, cari bahan. Cari bahannya yang ada di pointer-pointer ini. Oke, saya cari browsing tentang pengelolaan keuangan. Browsing. Gitu kan. Nanti pasti dapat data dari website. Ya. Dan nah ini tadi tipsnya. Paling enggak 1 buku atau paper, 1 database, 1 kalau bahasa Inggris kami itu official website. Website resmi pemerintah. Nah, gitu ya. Nah, jadi ambil sumber dari paling enggak 3 sumber gitu ya, dari bagian manapun. Nah, caranya nanti kemudian kalau Anda lagi nyantai, kan Anda bisa nyimpen link-link itu di email gitu kan, atau di G Drive. Dan udah ke folder gini. Nah, jadi gitu. Ya, masing-masing ini pasti kemudian, oke, kan pasti ada 1, 2 paper. Sumber gitu kan, 2 paper, saya perlu 2 paper. Di sini teori konsep saya perlu 1 paper, 1 buku gitu ya. Udah browsingnya batasi. Ini bantu teman-teman untuk nggak over browsing. Gitu. Iya, jadi biar nggak over browsing. Karena kemudian tadi ada batasan waktunya. Ya, dan tadi sudah misalnya semuanya udah di browsing, dapat sumbernya gitu ya. Kerjakan berdasarkan yang di browsing. Ya, jangan terpancing untuk in the middle of ngerjain teori ini, Anda browsing lagi yang lain tentang teori. Nah, nanti terdistract. Sementara fokus dulu dengan bahan yang dipunya. Gitu. Dan itu ya. Ini kan tadi baru jam ya, yang di dalam kurung ini kan jam. Nah, tadi kan kalau misalnya tugasnya 20 halaman, ya udah coba misalnya ya, dibagi halamannya. LBM itu misalnya LBM itu maksimal 7 halaman, 7 sampai 8 halaman. Jangan banyak-banyak, jangan 20 halaman, baru LBM udah 20 halaman. Ya enggak sih? Nah, ya kan? Iya, saya tahu itu. Itu kan 7, 8. Itu kan? Studi terdahulu. Ini berapa? Oke. 3 sampai 4 halaman. Ya. Kalau saya overtime bilang ya, ini baru melayani anak aceng aja nih ya kayaknya ya. Tapi udah semua ya harapannya ya. Nanti kalau ada di chat 3-4 halaman. Ini udah berapa nih? Anggaplah 8 tambah 4. Ya, teman-teman yang hitung ya. Tadi kan katanya 20 lembar tuh. Saya mengira-ngira aja. Teori atau konsep itu 5 sampai 6. Misal. Ini halaman. Saya ngomongnya halaman ini ya. 5 sampai 6. Metode ini biasanya 4
sampai kok ada di sini metodenya? Metode dalam kurung 3 sampai 4. Atau kadang kalau misalnya tergantung ya, ini karena lagi-lagi tadi 20, 40 halaman itu tadi ya. Pembahasan ini paling enggak. Karena LBM-nya aja 8, ya pembahasan tuh harus lebih banyak. Penutup itu biasanya 3 sampai 4. Gitu. Berapa nih? Boleh dibantu hitung totalannya pakai angka yang tertinggi? Berapa, Ceng? Berapa, Gis? Berapa, Jordan? Itu udah 38 halaman itu. Nah, lumayan kan? Banyak kan? 44 totalnya. 44. Dah, itu untuk mengawal. Nanti kan pasti 10 ini dibagi, latar belakang ini berapa, aktor ini berapa, pengelolaan berapa, analisa berapa. Jangan sampai analisa lebih sedikit dari yang lain ya. Pokoknya kalau namanya analisa nih halaman yang paling banyak. Begitu. Ini juga membantu mengontrol. Oh, kalau udah selesai, udah cukup 7 sampai 8 Anda ngerjain, terus masih merasa saya masih harus nulis lagi, udah waktunya ngepres itu berarti. Gitu ya. Jangan over. Nah, sama tadi sekali lagi sumbernya gunakan yang beragam. Jangan nanti di LBM dipakai, nanti di teori di konsep dipakai lagi, nanti di pembahasan dipakai lagi gitu ya. Kalaupun dipakai lagi, porsinya itu semakin ke bawah harus lebih dalam dan lebih detail. Gitu. Begitu kira-kira. Yuk, yang lain. Silahkan. Dari sini, Ceng, gimana? Ini Mbak mungkin terakhir nih teman-teman, maaf. Tadi kan aku nanya 2, satu lagi penggunaan ini kalau misalnya pakai kata-kata yang tinggi gitu. Oh iya ya. Sebentar, ini saya save biar teman-teman bisa mengakses contoh ya. Sebelum lupa, siapa saja yang memiliki link. Saya tulisnya lihat aja ya, jadi teman-teman nanti bisa. Udah saya copy belum tadi? Saya taruh di chat linknya. Oke, udah ada chatnya, linknya? Udah ya? Udah, Mbak. Oke, nah bahasa yang tinggi tadi, enggak usah. Maksudnya enggak usah gini, sesuai porsi pengetahuan Anda aja. Jangan dipaksa, gitu ya. Jadi jangan dipaksa, oh harus pakai bahasa tinggi. Kalau saya pun ketika nulis, itu maksudnya apa sih? Hegemoni dari kekuatan power desa, aduh, gitu ya. Kayaknya kok tinggi banget gitu ya. Nggak usah, gitu ya. Jangan dipaksa. Kecuali memang bacaan-bacaan teman-teman yang memang sudah di level itu dan Anda paham, pastinya itu. Tulis yang dipahami. Jangan tulis yang nggak dipahami dalam rangka gitu ya. Apa sih? Menghiperbolakan tulisan gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Oke. Sip. Gitu, Ceng. Gimana, Ceng? Makasih Mbak. Wah, ilmunya tinggi banget ini. Was. Jatuh dong saya nanti kalau ketinggian ya. Biasa. Itu juga melalui jam terbang karena pernah kuliah. Sama gitu kan. Saya kuliahnya 2 kali gitu kan. Kuliahnya 2 kali gitu kan. Kerja, belajar. Don't worry, you still in the, anggaplah Anda sedang di tahap-tahap awal seperti itu. Nggak harus langsung sempurna gitu ya. Dapat nilai, nah ini juga penting. Dapat nilai apapun itu, it's just part of your episode, gitu kan. Selama Anda komitmen, habis ini saya bakal memperbaiki hasil pekerjaan saya. Saya tahu, oke, saya dapat B. Saya tahu, saya dapat B karena tadi saya ngerjainnya H-1, H-3 jam, nggak sempat banyak bahan, nggak sempat mengkritik banyak di dalam tulisan ini. Ah, berarti Anda sebenarnya udah get the point. Tinggal mau nggak memperbaiki, gitu kan. Gitu. Gitu, teman-teman. Ada lagi kah, Singgi? Mungkin saya terlewat tadi banyak chat-chat yang seru ini kayaknya, selain pertanyaan kan? Gitu ya.
Ini Mbak mungkin Regis, ini raise hand nih Regis di sini. Oh ya, Regis boleh mau tanya. Chris. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak. Sebenarnya sebenarnya aku cuma mau bertanya kayak kadang tuh kalau aku bikin kesimpulan itu aku suka bingung. Jadi kesimpulan yang kan kalau kita bikin artikel ilmiah tuh kan ada abstraknya. Tapi kalau kadang kita bikin makalah ataupun karya tulis ilmiah, kadang dosen itu minta harus ada abstraknya, tapi juga ada beberapa dosen yang nggak minta ada abstraknya. Cuma kadang kalau aku harus bikin abstrak dan kesimpulan itu jatuhnya agak mirip. Bahkan kadang kesimpulan yang aku tulis adalah sebagian besar abstrak yang udah aku tulis gitu. Jadi sebenarnya kesimpulan yang baik itu kan kalau abstrak itu kan memuat dari latar belakang, terus juga nanti disebutkan sedikit entah itu tentang studi terdahulu ataupun teori, bahkan metode yang dipakai itu apa, kemudian disebutkan sedikit pembahasannya seperti apa gitu kan kalau abstrak. Nah, kalau kesimpulan ini apakah emang harus dibuat dari awalnya lagi dari latar belakang, atau kalau kesimpulan ini hanya dibuat khusus untuk isi dari pembahasan gitu, Mbak? Oke. Ya. Cara paling mudah memahami itu ya adalah kita baca contoh abstrak sama contoh kesimpulan. Itu satu gitu ya. Karena misalnya saya ngomong ini pun nanti persepsi teman-teman beda. Jadi yang paling bagus adalah baca ya beberapa abstrak paper. Kan di abstrak paper di paper itu pasti ada abstrak, ada conclusion juga. Gitu kan biasanya ya. Ada abstrak, ada kesimpulan. Nah, paling pertama itu ya tips saya banget teman-teman. Anda baca 2-3 paper ya, abstrak dan kesimpulannya aja, belum isi. Itu insya Allah pasti udah dapat clue-nya bedanya apa. Nah, step yang kedua, ini yang kemudian saya ingin memperkaya lagi pemahaman nanti setelah baca. Jadi kalau abstrak itu isinya semua bagian dari tulisan, tapi secara singkat. Makanya kenapa abstrak itu idealnya dibuat setelah semua tulisan selesai. Gitu. Atau memang ketika udah ada orang-orang yang dalam konteks menulis, dia sudah punya tadi ya, misalnya Aceng kan kayak kita tadi sudah punya formula tulisan itu ini, pertanyaannya ini, jawabannya ini, gitu ya. Menurut bayangan saya sementara itu begitu. Nah, itu udah ditulis di abstrak. Tapi idealnya tulis dulu semua, penelitiannya dapat, temuannya dapat, kemudian ditulis abstrak. Abstrak itu kan isinya pendahuluan, rumusan masalah, teori atau konsep, metodologi, temuannya apa, penutup. Dalam 250 kata. Ya, makanya kan nggak mungkin bikin 250 kalau nggak nyaring gitu kan yang banyak kan gitu ya. Jadi gitu. Nah, jadi tulisan ini akan meneliti tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Krapyak. Ya, dalam tulisan ini akan dicari tahu mengapa pengelolaan keuangan di Desa Krapyak dapat meningkatkan potensi desa hingga 200% di tahun 2000. Misalnya gitu ya. Itu. Penelitian akan diteliti dengan metode kualitatif gitu ya. Dan secara spesifik studi kasus karena akan lokus dari tempat penelitian itu hanya Desa Krapyak saja gitu kan. Jadi apa yang terjadi berbasis situasi yang ada di desa itu yang bisa jadi berbeda gitu kan. Makanya studi kasus. Lalu tadi metodenya sudah ya, dengan bantuan ya konsep pengelolaan ya keuangan desa milik misalnya Dr. Andes ya Peter Johnson ya gitu ya. Ya, di dalamnya kemudian ditemukan gitu ya bahwa pengelolaan Desa Krapyak itu berhasil meningkatkan potensi dikarenakan faktor-faktor sumber daya manusia, dikarenakan teknologi gitu ya. Misalnya ya, gitu ya. Teknologi dikarenakan kemampuan manajemen pemasaran dan adanya digitalisasi desa. Nah, ada 5 gitu. Nah, 4 tadi itu menurut Dr. Andes Peter tadi gitu ya. Dan itu ketika dilihat di Desa Krapyak itu ada semua misalnya. Nah, itu kemudian abstrak. Gitu.
Nah, ketika kemudian kita baca kesimpulan, apakah kesimpulan itu seperti itu juga? Ada bagian yang sama, tapi juga tidak semua. Ketika masuk ke bagian kesimpulan, kita masih tadi ya, dengan abstrak yang di awal tadi ya, gitu kan, bagaimana Krapyak bisa meningkatkan potensi daerah hingga 200% di tahun 2000, gitu ya, dengan tadi ada digitalisasi, ada sumber daya, ada apalagi tadi pemasaran, manajemen gitu kan. Di kesimpulan, gitu ya, misalnya keberhasilan Desa Krapyak gitu ya, dalam meningkatkan potensi daerah hingga 200% adalah pertama karena sumber daya manusia yang kemudian seluruh struktur desanya sudah memiliki tingkat pendidikan minimal S1. Nah, yang kedua, gitu ya, struktur-struktur tersebut kemudian mengelola gitu ya, mengelola dana desa dengan bantuan gitu ya, dengan bantuan apa namanya, biasanya maaf, mumpung saya dengan bantuan monitoring supervise itu ya, supervise keuangan dana desa itu pihak ketiga. Jadi bukan dari struktur yang mengevaluasi penggunaan dana desa gitu. Yang ketiga gitu ya, seluruh perangkat desa sudah dilengkapi dengan komputer, dengan jaringan internet yang lancar, dan dengannya gitu ya, mampu membuat struktur pengelolaan distribusi potensi daerah secara terpusat. Kayaknya desanya oke banget nih ya. Desanya Aceng apa desanya Jordan ya ini ya. Gitu kan. Nah, itu tadi kesimpulan. Kita melihat ada sisi spesifikasinya kan ya dari kesimpulan itu. Yang kemudian kalau di abstrak cuma ngomongin karena manajemen, karena ini, karena itu. Tapi itu memang karena temuan juga. Tapi kita lebih persingkat. Nah, cuma di kesimpulan, ya misalnya tadi, oh karena 4, sampai karena digitalisasi sudah. Plus, temuan lainnya adalah, nah ini yang kemudian bisa jadi, menurut teori konsep yang kita pakai itu, kita udah identifikasi di lapangan, di Desa Krapyak, oke, 4 itu ada ternyata, plus kemudian ada satu yang nggak diakomodir oleh konsep teori itu. Apa itu? Misalnya, ternyata ada faktor apa namanya? Ada faktor budaya, gitu ya. Ada faktor budaya, yaitu apa namanya? Dorongan dari tokoh-tokoh desa untuk menganjurkan ya warga-warga desa yang kemudian berusia gitu ya, berusia 14 sampai 20 itu untuk pergi ke kota dan mengambil pendidikan sarjana. Nah, gitu. Jadi bukan untuk nikah. Kalau di desa kan umur 14 sampai nikah, misalnya gitu ya. Trennya yang masih berlangsung misalnya nikah. Ceng, jangan nikah dulu ya, Ceng. Jordan gitu ya. Belum gitu ya. Jadi misalnya gitu. Jadi ketika ada misalnya selamatan gitu ya, misalnya ada acara-acara budaya, keagamaan misalnya di desa, itu ternyata tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh desa itu selalu bahasanya memesankan gitu ya, supaya desa kita maju, Bapak Ibu, kados putra-putrane pun nggih didorong untuk sekolah nggih, ojo rabi ya. Jadi iku sing naksir Mbak Yu iki gitu ya, ditahan dulu gitu ya. Mbok sekolah mawon gitu ya, sekolah namung jadi PNS gitu kan, nanti gajinya banyak baru melamar Mbak Yu ini gitu kan. Nah, jadi misalnya tokoh-tokoh desa itu misalnya meng-approach begitu ya, memberikan rekomendasi gitu. Terus nanti mungkin tokoh agamanya, "Iya, Pak, kalau misalnya di dalam Quran itu, kalau orang itu ilmunya tinggi, rezekinya tambah banyak. Wah, itu terdapat dalam surah," wah, misalnya gitu ya. Nah, tapi itu sebenarnya artinya ada apa ya, ekosistem yang kemudian menunjang ya SDM yang jadi bagus misalnya gitu. Nah, itu kan temuan, nggak ada di dalam yang 4 tadi gitu ya. Di kesimpulan ditambahkan juga bahwa
faktor budaya gitu ya, di mana tokoh-tokoh masyarakat mendorong ya sumber daya manusianya untuk minimal gitu ya, ke kota dan meraih pendidikan S1 dan kembali lagi ke daerah, itu kemudian menjadi faktor lain yang juga ditemukan kenapa sampai 200% misalnya, begitu. Nah, jadi kelihatan nggak, perbedaan abstrak sama kesimpulan ya? Gitu ya kurang lebih ya? Heeh. Semoga membantu. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Ya, oke. Mungkin karena waktunya sudah pukul segini ya. Jadi sebelumnya aku mau ngejelasin dulu sih ke teman-teman. Jadi ini program Hima Politik hari ini kan kita ngadain kelas kepenulisan ya pada kesempatan ini. Nah, sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti ini tuh berjenjang teman-teman. Jadi nanti teman-teman di sini nanti akan dikirim link grupnya sama panitia. Nah, dari nanti itu di situ kita punya kegiatan bareng, punya em, apa ya? Ya kelas-kelas semula, kelas-kelas serupa seperti ini. Ya nantinya kita bisa fokus gitu dalam penulisan. Jadi nanti outputnya teman-teman mungkin bisa ikut lomba, mungkin yang struggle di dalam kepenulisan di kelas itu nanti bisa dibantu di situ, di grup itu gitu. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama berproses bareng-bareng gitu. Ya mungkin dari Ibu Rinda ada lagi sepatah dua patah kata. Oke, baik. Saya apresiasi sama teman-teman Hima yang kemudian mengakomodir ini gitu ya. Nggak ada matinya ya nulis teman-teman. Pokoknya kemudian ikut aja, nulis aja dulu. Setipe-tipenya Anda deadliners, nggak nulis gitu kan, tulisan saya jelek kayaknya apa, itu kemudian diabaikan aja. Ya, join aja dulu ke programnya Hima Politik, lihat sebanyak apa Anda berkembang, belajar, tumbuh, sekecil apapun pasti Anda dapat ya. Nanti pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan pasti tulisannya getting better. Gitu ya. Sehingga kalau dalam waktu jangka pendek nih yang paling pendek menurut saya ya, tugas sampai skripsi nanti itu udah nggak kaget. Tadi kan udah mulai nulis 60 halaman, 30, 20 halaman kan. Kan nanti skripsi minimal, bukan minimal sih, maksudnya kan 70, 80 halaman kan? Gitu kan. Dan itu nggak mungkin semalam ya, Ceng ya, nggak mungkin gitu ya. Heeh. Aceng terus nih kayaknya ya, heeh. Nggak mungkin gitu ya. Jadi harus diporsikan gitu ya. Pada titik tertentu itu juga bisa kita manajekan, oke saya mau lulusnya, gitu kan, saya mau lulusnya skripsinya 3 tahun 8 bulan. Ya udah berarti kan udah mulai nyicil tulisannya itu, ya nggak harus nanti baru semester 6 semester 5. Saya suka tentang ini, dari sekarang udah dibangun tuh pemahaman tentang isu itu. Jadi sehingga ketika nanti saya mau nulis itu untuk skripsi, saya sudah ngumpulin banyak bahan. Gitu. Saya sudah ngumpulin banyak tulisan juga. Harapannya seperti itu. Begitu kurang lebih ya, teman-teman. Oke, mungkin terima kasih ya Mbak Rinda udah menyempatkan hadir juga ke acara Hima Politik pada hari ini. Oke. Pokoknya materinya tadi sangat berkesan. Itu sampai Axel ini sampai waduh, sampai UASnya selesai ya. UAS udah selesai. Aduh. Selesai acara Ngawur. UASnya selesai. Masya Allah. Iya. UAS. Ngawur nih Mas Iya. Andi, ngawur. Mungkin kesimpulannya sih sebenarnya yang tadi untuk strategi-strategi menulis tuh poin-poin yang sering banget diucapkan sama Mbak Rinda adalah fokus sih. Teman-teman harus fokus, jangan sampai ke distract sama hal-hal lain pada saat menulis. Kalau memang sudah niat menulis dan ada tugasnya untuk menulis, ya itu teman-teman harus fokus ke tulisan teman-teman gitu loh. Jadi jangan sampai buka HP, buka TikTok, buka Instagram dan lain-lain itu nanti malah jadinya buyar gitu. Mungkin itu teman-teman, ini link grupnya udah dikirim sama Ikram nih, https chatwhatsapp.com. Nah, itu silakan bergabung teman-teman, kita sharing-sharing lagi di kesempatan selanjutnya dan di grup itu nanti kita sharing-sharing. Dari aku kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sama-sama Mbak Rinda. Sehat-sehat ya. Saya Amin, boleh amin. pamit ya. Iya Mbak Rinda. Terima kasih ya. Yuk. Duluan juga ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Salam.